Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Alexander Santera, dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan PBKD Jakarta Selatan 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan routing dinamik dengan protokol OSPF multi area dan EIGRP. Di sini untuk OSPF multi layer, saya akan tambahkan router dulu. Saya akan gunakan 4 router. Ini router 1, router 2, jadi router 3 dan router 4. Kemudian kita sambungkan keempat router ini, satu ke dua, satu ke tiga, lalu dua ke empat. Nah, nantinya antara router 1 dan router 2 akan menjadi area 0 atau backbone-nya. Lalu router 1 ke router 3 akan jadi area 1, dan router 2 ke router 4 akan jadi area 2. Karena kita menggunakan beberapa area, makanya ini namanya OSPF multi layer, maksudnya multi area. Kemudian kita masuk ke settingan routernya seperti biasa dengan konfigurasi terminal. Kita akan masukkan IP untuk interface GI 00 yang terkoneksi dengan router 2. Ini IP 10.10.10 ini akan menjadi IP untuk area 0. Lalu ini GI 01 yang terhubung ke router 3. Di sini akan saya pakaikan IP 11 yang akan menjadi IP-nya area 1. Oke, sudah bisa kita simpan dengan 2R. Lalu lanjut ke router kedua, kurang lebih sama seperti router pertama. Kita kasih IP-nya dulu. GI 00 yang terhubung ke router 1, berarti dengan IP area 0 yaitu 10. Karena router 1 sudah menggunakan IP 1, kita gunakan IP 2 di sini. Ketik 2. Kita kasih juga IP untuk port yang terhubung ke router 4. Di sini untuk area 2 saya akan gunakan IP 12.12.12.1. Lalu bisa cek IP-nya dulu, interface-nya. Kita do show IP interface. Ini sudah masuk ya IP-nya. Itu bisa kita simpan. Lanjut ke router selanjutnya, router 3. Sini kita hanya perlu masukkan satu IP ya, IP yang terhubung ke router 1. Di area 1 itu IP-nya 11. Ini 11.11.11.1 berarti ini 11.11.2. Ini bisa cek lagi IP-nya. Kemudian router terakhir, router keempat. Kita kasih IP-nya. .2.
Kemudian sekarang kita akan lakukan routingnya. Di sini kita bisa masuk ke router OSPF. Lalu kita bisa intip dulu IP-nya. Bear. Berarti ada 2 IP yang perlu kita routing. Kita masukkan networknya. Yang pertama dari IP area 0 terlebih dahulu, titik 0. Lalu masukkan wildcardnya. Kemudian area 0 karena 10 itu ada di area 0. Selanjutnya yang 11 sama networknya 0, wildcardnya, lalu area 1. Jika sudah, kita exit, kita save. Lanjut ke router berikutnya, router 2. Kurang lebih sama. Kita ke router OSPF, cek IP-nya, kita masukkan IP 10, networknya 0, wildcardnya, lalu area 0. Selanjutnya IP 12 untuk 0, wildcardnya, IP 12 ada di area 2. Kita X, kita do where. Kemudian router selanjutnya, router 3, kita routing juga SPF, networknya 11 11 0 di area 1. Kita save. Kemudian di router terakhir SPF, 12 0 wildcard di area 2. Nah, jika sudah, ini bisa dicek ya, IP rootnya. Nah, ini sudah masuk ya, 10 via 12.12.1, 11 via 12.12.1. Lalu kita coba pingnya. Ini sukses ya, berarti routingnya sudah berhasil. Kita lanjut ke routing dengan protokol EIGRP. Di sini saya buat topologinya terlebih dahulu dengan 3 router. Ini kita taruh switchnya juga. Lalu kita pasang juga end device-nya, di sini PC dan laptop. Lalu kita hubungkan. Ini antar router saya akan gunakan kabel serial, jadi saya tambahkan dulu modulnya. Ini matikan dulu, tambah modulnya, lalu nyalakan lagi. Nah. Kita gunakan kabel DTE. Dari switch ke router gunakan kabel UTP straight. Ke end device juga menggunakan kabel straight. Jika sudah terhubung semua, lalu kita akan mengkonfig router pertama. No,
kita enable. Kita akan kasih IP untuk port-portnya. Ini port GI00 yang terhubung ke switch, saya akan kasih IP. Ini IP-nya nanti untuk end device-nya. Lalu selanjutnya untuk port serialnya. Ini terhubung ke switch, ke router maksudnya, ke router 2. Tambahkan IP-nya. Kita kasih clock rate-nya juga. Kita no shut. Kita simpan. Bisa dicek dulu. Lalu ke router kedua. Kurang lebih sama, kasih IP. Yang pertama untuk port serialnya yang 001 yang terhubung ke router 1. Tadi IP di router 1 itu 10.10.10.1, berarti sini dengan network yang sama yaitu 10.10.10.2. Selanjutnya untuk port yang terhubung ke router 3. Sini kasih IP yang berbeda networknya dengan ke router 1. Sini saya akan gunakan 20.20.21. Pasang juga clock rate-nya. No shut. Yang terakhir untuk port yang terhubung ke switch GI00 IP kita no shut. Bisa kita cek ulang apakah IP-nya sudah terpasang. Nih. Untuk kita simpan. Yang terakhir router ketiga. Kita kasih IP juga untuk port serial yang terhubung ke router 2. Tadi router 2 itu 20.20.21, di sini 20.20.22. 252. No shut. Kita tambahkan juga IP-nya untuk yang ke switch-nya. GI di situ 00. PM kita exit. Kita cek ulang IP-nya. Ya, sudah masuk. Kita simpan. Selanjutnya kita kasih dulu IP-nya untuk masing-masing end device-nya. Di sini tadi yang diberikan dari router adalah 192.168.1.1. Di sini berarti akan saya gunakan yang titik 2 dengan gateway tadi titik 1. Di sini sama dengan satu network, beda host. Nanti saya pakai titik 3, gateway-nya tetap titik 1. Nah, di sini beda network dengan router 1, di sini router 2. IP-nya 2.2 dan gateway 2.1. Lalu area router 3. Yang terakhir
kita tes karena masih dalam satu jaringan, satu segmen network, maka PC-nya bisa saling ngeping yang 1.1, 1.2, 1.3. Nah, sekarang agar bisa terkoneksi ke jaringan yang lain, kita lakukan routing dengan protokol EIGRP. Di sini bisa kita lihat, di sini kita akan routing IP-IP-nya. Kita masukkan networknya di sini, lalu wildcard-nya kita enter. Lalu yang ke router, networknya, lalu wildcard-nya. Kita X, kita simpan. Lalu router yang kedua, kita routing juga, EIGRP, kita cek IP-nya. Nah, kita routing semua IP ini. Networknya, lalu wildcard-nya. Kita routing ke router 2 ini 20, lalu routing ke router 1 10. Sudah kita save, kita lanjut ke router ketiga. Kita EIGRP, cek IP, kita routing networknya. Aduh, IP root. Kita bisa cek apakah sudah terhubung. Ini 1 sama 2 sudah terhubung ya, dari router 3. Sekarang kita coba tes simple PDU. Ini sudah sukses. Ini sukses. Ini berhasil. Juga berhasil. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.